Kita kembali ke informasi terkait perundungan seorang gadis remaja yang menjadi korban perundungan dan viral di media sosial pemirsa. Dan kita akan memperbarui informasinya kali ini secara virtual bersama dengan narasumber yaitu Kompol Robi Wicaksono Wakapolres Pringsewu. Baik, selamat sore Pak Robi, apakah suara dari studio sudah terdengar jelas? Selamat sore Mbak Zoya, suaranya terdengar dengan sangat jelas. Baik, terima kasih Bapak telah menyuangkan waktu bergabung pada program sore hari ini. Pak Robi, kami ingin update terlebih dahulu Bapak terkait dengan perkembangan dari proses penyelidikan kasus perundungan yang menimpa siswa SMP atau remaja ini seperti apa perkembangannya? Baik Mbak, dapat kami jelaskan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polres Pringsewu telah bergerak cepat menindaklanjuti perkara yang sempat menjadi perhatian masyarakat yang cukup viral. Kemudian setelah melalui proses-proses pengecekan TKP, kemudian pemeriksaan korban, saksi, dan pelaku anak yang berhubungan berhadapan dengan hukum, pada hari Senin kemarin, ya tepatnya tanggal 21 April 2025, kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan. Kita sudah SPDP terhadap pelaku, sudah dilakukan pemeriksaan, tentunya didampingi oleh orang tua dan pengacara, dan juga pada hari ini terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum sudah dilakukan pemeriksaan oleh Bapas. Demikian. Baik Pak, yang menjadi rasa penasaran dari publik adalah terkait dengan peristiwa perundungan ini. Informasi yang mengatakan bahwa lokasi terkait dengan perundungan ini terjadi di 3 lokasi. Apakah hal tersebut benar Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan juga untuk 3 lokasi ini dilakukan dalam rentan waktu yang berdekatan di hari yang sama atau sebenarnya ini series terkait dengan perundungan yang selalu terjadi dan 3 lokasi ini merupakan lokasi yang pernah menjadi lokasi perundungan? Baik Mbak, kami jelaskan kronologi singkat. Ini berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi Saudari D menerima pesan singkat WhatsApp berupa foto teman dekatnya atau pacarnya Saudara AL yang bersama dengan pelaku Saudari IN. Menerima foto tersebut, Saudari D ini tidak terima, kemudian memberitahukan ke teman-temannya, diantaranya berinisial B, C, N, dan M. Kemudian teman-temannya ini mengirimkan WhatsApp kepada pelaku Saudari IN dengan kata-kata yang merendahkan dan kata-kata yang menghina, sehingga pelaku Saudari IN ini tidak terima, kemudian mengajak berjumpa. Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 19.30, tepatnya di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu bertemu. Namun yang bertemu pertama adalah Saudari IN, pelaku, dan korban yang berinisial C. Sempat terjadi keributan, kemudian karena ada orang, dilihat orang, kemudian bergeser lagi TKP ini ke desa Sidodadi yang sudah masuk Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Kemudian karena ramai lagi, bergeser lagi, terakhir ya, di tempat yang terakhir, ya, yang juga di Kecamatan W5, di sanalah terjadinya keributan sehingga mengakibatkan korban Saudari C ini mengalami luka. Demikian. Baik, berarti ini sempat berpindah-pindah karena situasinya dinilai oleh para pihak ini cukup ramai sehingga mereka tidak bisa berbincang ataupun menyelesaikan persoalan yang dimulai, persoalan asmara karena foto tersebut ya Pak ya. Nah kemudian hubungan dari para pihak yang terkait mulai dari pelaku, dari korban dan teman-teman dan para saksi, mereka ini satu sekolah atau satu lingkungan tempat tinggal atau seperti apa sebenarnya? Mereka satu lingkungan tempat tinggal. Tapi ada yang sekolahnya bersama, tapi ada juga yang berbeda. Baik,
satu lingkungan ya Pak, intinya mereka semua ini ya. Nah, kemudian untuk para saksi yang sudah digali keterangannya, mungkin bisa disampaikan Pak, ini dari pihak mana saja? Informasi terakhir yang kami terima, ini ada 7 orang termasuk diantaranya pelaku. Apakah perkembangan proses penyidikan ini sudah menambah jumlah total saksi dan Pak dari mana saja para saksi ini? Baik, hingga saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, diantaranya yang berinisial C, ya. Kemudian korban tadi C, kemudian saksi lain adalah D, N, kemudian M, H, dan F, termasuk pacarnya saudari D, saudara AL tadi. Kemudian ada tambahan 3 lagi yang sedang kami periksa, ya ini orang-orang yang berada di seputaran TKP tersebut. Orang-orang yang sempat melihat dan orang-orang yang sempat melintas. Kemudian dari perkembangan hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan terduga pelaku adalah saudari IN, anak yang berhadapan dengan hukum yang saat ini usianya 13 tahun. Baik. Kemudian Pak, untuk kasus ini sendiri, ketika pertemuan itu terjadi, apakah seluruh saksi yang Bapak sebutkan tadi termasuk pacarnya D yang inisialnya AL ini berada di lokasi semuanya Pak? Betul Mbak, semua berada di lokasi, namun yang terlibat keributan hanya terduga pelaku atau pelaku saudari IN dengan korban C, karena menurut IN, C ini adalah yang kata-kata di WhatsApp-nya paling tidak mengenakan, ya, paling merendahkan di antara teman-teman yang lainnya, sehingga dia pelaku ini saudari IN ini sangat kesal dengan korban C tadi. Demikian. Baik, kemudian Pak, untuk kasus ini sendiri bisa disampaikan juga mungkin bentuk perundungan apa saja sebenarnya yang terjadi? Apakah kalau misalnya verbal sudah pasti ya Pak ya, tapi apakah untuk fisik bagaimana hasil penyidikannya? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, memang terdapat luka-luka di bagian kepala. Kemudian dari pihak orang tua juga tadi meminta untuk dilakukan pemeriksaan psikologis. Dikhawatirkan korban ini mengalami trauma dan lain sebagainya, dan tentunya sesuai dengan pasal yang disangkakan. Pelaku ini dapat dijerat dengan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, karena anak ini masih di bawah umurnya 13 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu anak yang berusia 14 tahun saja yang melakukan pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun itu yang bisa kita pidanakan. Demikian. Baik, kemudian untuk luka yang di bagian kepala ini Pak, lukanya ini diakibatkan benda tumpul kah yang memang sudah disiapkan oleh pelaku ia bawa sebelum bertemu, atau menggunakan benda-benda yang berada di sekitar TKP? Barang buktinya apa aja Pak yang berhasil diamankan? Murni menggunakan tangan Mbak, murni menggunakan, semenjak sehari ini tidak ada alat-alat lain yang kita temukan, hanya murni menggunakan tangan, dipukul dengan menggunakan tangan. Baik, baik. Berarti ini merupakan tindakan spontan kah Pak berdasarkan keterangan pelaku, atau ini memang dia sudah berencana karena kata-kata C tersebut adalah kata-kata yang paling menyakiti hatinya? Ya kalau menurut hasil pemeriksaan dia melaksanakan secara spontan karena dia kesal dengan kata-katanya yang sangat merendahkan. Baik. Demikian. Baik, kemudian Pak Robi, untuk anak-anak yang terlibat dalam kasus ini, bagaimana kondisinya? Apakah mereka yang sudah digali keterangannya sudah pulang ke rumah, atau mungkin masih ada rangkaian pemeriksaan, atau mungkin juga tes psikologi yang harus dijalani mengingat potensi trauma sangat besar terhadap anak-anak yang di bawah umur tersebut? Seperti apa? Untuk korban tentunya masih dalam pengawasan kita, dan kita terus lakukan pendampingan, termasuk didampingi oleh
pihak keluarga, dan kita tentunya akan melakukan pemeriksaan psikologis sebagaimana permintaan dari orang tuanya. Kepada saksi-saksi yang lain yang tidak terlibat, sementara kita perintahkan kembali ke rumah masing-masing, namun dengan catatan orang tuanya siap menghadirkan ke Polres kepada penyidik apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pengawasan kita, wajib lapor ke Polres setiap hari. Demikian. Baik, baik. Mengingat ini sudah di tahap penyidikan, Pak, kira-kira apalagi yang mungkin akan diselesaikan oleh pihak kepolisian? Adakah jadwal terdekat terkait dengan kasus ini? Mungkin ada saksi lain atau pelengkapan berkas saja agar dapat diproses di kejaksaan hingga nantinya masuk ke dalam pengadilan? Kita tentunya melengkapi berkas saja, Mbak. Tinggal melengkapi berkas karena seluruh korban, saksi maupun pelaku sudah kita periksa, sifatnya tinggal melengkapi korban dan kita menunggu koordinasi dengan pihak kejaksaan. Baik, baik. Kami akan nantikan bagaimana kelanjutan dari penanganan kasus perundungan yang terjadi antar anak di bawah umur yang terjadi di Pringsewu, Lampung ini. Bapak, terima kasih Wakapolres Pringsewu, Kompol Robi Wicaksono telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.